Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita dapat bertemu di sini Bapak Ibu Wali kelas dan Miss Dian, calon guru penggerak angkatan 9. Terima kasih atas kehadirannya. Tidak lupa kita marilah menyampaikan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Acara yang akan kita ikuti adalah diseminasi hasil pembelajaran budaya positif oleh Miss Dian dengan nama lengkap Widiani Trisnaningsih, calon guru penggerak angkatan 9. Nah, semoga Bapak Ibu yang ikut kegiatan ini nanti terinspirasi kemudian bisa mendaftar di guru penggerak angkatan 11. Amin. Supaya nanti kita bisa sama-sama berbagi, belajar, saling mengevaluasi dan saling memperbaiki jika ada kekurangan. Untuk memulai saya persilakan pada Miss Dian untuk mempresentasikan hasil pembelajarannya selama di kelas. Kepada Miss Dian saya persilakan. Terima kasih Pak Bayu. Saya izin berdiri ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, tabi pun. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi menjelang siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk bercerita ya, mungkin ya Bapak Ibu ya, tidak memberikan materi ya, bercerita dan berbagi apa yang sudah saya lakukan selama kurang lebih 2 bulan ini. Jadi di pendidikan guru penggerak itu Bapak Ibu, insya Allah nanti waktunya kurang lebih sekitar 6 bulan. Tapi di bulan Januari itu break gitu, Januari dan Februari, nanti lanjut lagi Maret dan April. Nah, 2 bulan ini kami menyelesaikan 1 modul. Jadi ada 3 modul total sampai kami nanti selesai. 1 modul itu dipelajari dalam waktu 2 bulan. Nah, di akhir modul ini kami diminta untuk menceritakan kepada rekan-rekan sekalian apa yang sudah kami lakukan gitu. Nah, di modul 1.4 itu kami belajar apa yang disebut dengan budaya positif. Budaya positif itu kira-kira apa ya Bapak Ibu ya? Kalau Bapak Ibu mendengar istilah budaya positif, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian? Kebiasaan baik. Oke, apa lagi? Etika. Perilaku yang baik. Hal-hal yang positif ya Bapak Ibu ya. Saya yakin kita semua di sini sudah menjalankan banyak sekali budaya positif. Apalagi kita sebagai guru pastinya sudah melakukan hal-hal budaya positif tersebut di keseharian kita, baik sebagai teladan, baik sebagai pendidik maupun sebagai pengajar. Nah, kali ini mungkin nanti akan ada beberapa istilah yang baru atau mungkin yang berbeda yang sudah kita pahami selama ini dalam keseharian kita. Saya kira nanti bisa kita diskusikan apa yang masih belum pas dan apa yang mungkin bisa diambil dari apa yang sudah saya pelajari. Baik, Bapak Ibu sekalian, tujuan diskusi dan diseminasi kita kali ini adalah guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Aman dan nyaman, tidak hanya aman tapi juga nyaman. Aman, jangan sampai terjadi lagi kita sedang belajar dilempar batu gitu. Itu kan pasti anak-anak merasa nggak aman ya Bapak Ibu. Kadang-kadang keluar dari sekolah ngeri nanti dapat serangan yang tidak sesuai gitu ya, salah sasaran dan sebagainya. Dan juga nyaman. Nyaman itu anak-anak tidak merasa diintimidasi, tidak merasa tersinggung. Jadi benar-benar merasa sekolah itu adalah rumah bagi anak-anak kita. Kira-kira itu. Kemudian tujuan yang kedua, guru mampu bergerak dalam komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan diri dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita akan lihat nilai-nilai kebijakan universalnya seperti apa. Kemudian Bapak Ibu, meskipun singkat, saya harap dalam pertemuan ini mari kita tenangkan hati, kemudian hadir seutuhnya.
Ya, walaupun sudah akhir bulan, walaupun serti belum cair, walaupun yang lagi daftar P3K gelisah menunggu pemberkasan, tapi mari kita hadir seutuhnya 1 jam ini, insya Allah kurang lebih kita fokus menghadirkan rasa ingin tahu kira-kira ini Miss Diani mau ngomongin apa sih gitu ya, dan bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berbagi serta menghadirkan jiwa kebijaksanaan, keterbukaan untuk menerima hal-hal baru. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum dilanjut Bapak Ibu, saya ingin simulasi sedikit. Bapak Ibu, coba bayangkan ada sesuatu yang sangat berharga dalam diri kita, kemudian ada di tangan kanan kita Bapak Ibu. Coba kita angkat tangannya bareng-bareng, kita simulasi sedikit. Kemudian yang sangat berharga itu, bayangkan apalah misalnya keluarga, harta, apapun yang berharga bagi Bapak Ibu. Ini ilustrasi ya, tapi artinya kan ada dalam diri kita. Kita genggam sekuat mungkin. Kita jaga jangan sampai lepas, pokoknya ini kita jaga jangan sampai lepas. Nah, kemudian ada orang lain yang tiba-tiba datang merayu, kemudian mengintimidasi, memaksa, menyuap mungkin, tak kasih duit tapi untukku, nah, dilepas. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak melepas tangan itu? Enggak, kenapa? Walaupun dipaksa, karena mempertahankan hal yang sangat berharga. Jadi yang memegang kendali untuk membuka tangan siapa Bapak Ibu? Kita. Ya. Nah, itulah Bapak Ibu. Kira-kira budaya positif itu seperti itu. Jadi walaupun dalam keseharian kita mungkin ada gangguan, ya. Mungkin kita sering mendengar ucapan yang tidak nyaman, mungkin kita sering mendengar cemoohan, fitnah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita punya prinsip, kita bisa mengontrol diri kita. Nah, itu juga Bapak Ibu yang kadang-kadang kita sebagai guru itu ada mispersepsi dengan siswa. Jadi kita merasa bahwa kita itu bisa mengendalikan siswa. Ada perasaan seperti itu nggak Bapak Ibu? Mesti ya. Pokoknya siswa itu dalam kendaliku, apalagi kalau kita sedang di kelas. Nah, sebetulnya tidak begitu Bapak Ibu. Jadi itu yang sudah saya pelajari ya Bapak Ibu, nanti kita bisa berbagi, itu sebetulnya hanya ilusi. Jadi kadang kita ini sebagai guru ini merasa yakin bahwa kita bisa mengendalikan siswa gitu. Kita bisa mengontrol murid, kita bisa mengkritik seseorang sehingga mereka merasa bersalah, kemudian anak kita bisa merubah karakternya. Kemudian kita juga terkadang memiliki semacam persepsi dalam diri kita bahwa ketika kita memberikan penguatan positif itu anak kita akan berubah gitu. Kemudian bahwa kita sebagai orang dewasa, sebagai guru itu berhak untuk mengatur siswa, berhak untuk memaksa. Padahal sebetulnya yang bisa membuat siswa berubah itu siapa Bapak Ibu? Dirinya sendiri, betul. Sama seperti ilustrasi tadi kita mengontrol tangan kita. Nah, lalu kita terus sebagai guru tugasnya apa? Sebagai guru itu ya kita harus bisa membuat siswa itu memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri, memiliki rasa ingin berubah sehingga perubahan itu akan long lasting, akan lebih lama gitu. Ya, betul. Makanya itu yang menjadi PR kita. Terkadang kita ketika memberikan masukan dia berubah, tapi besoknya balik lagi. Karena apa? Karena sebetulnya dia berubah bukan karena dirinya sendiri. Itu Bapak Ibu. Oh iya ya, ternyata seperti itu selama ini gitu. Jadi hanya kegeeran aja kita itu sebetulnya bisa merubah siswa, padahal enggak gitu. Kalau memang dianya tidak punya keinginan untuk berubah, maka pentingnya bagi kita itu membangun budaya positif dengan menumbuhkan kesadaran. Itu yang memang luar biasa. Jangan-jangan kok kita merubah siswa yang puluhan, ratusan. Kita kadang dengan pasangan saja ada bentroknya ya Bapak Ibu ya. Gitu, seperti itu kira-kira. Jadi Bapak Ibu, kita flashback sedikit. Konsep merdeka itu apa sih? Jadi merdeka itu sebetulnya menurut Ki Jajar Dewantara tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap memerintah dirinya sendiri. Jadi bagaimana kita sebetulnya sebagai guru bisa menguatkan siswa itu untuk bisa memerintah dirinya sendiri berbuat baik. Gitu. Itu yang menjadi PR besar bagi saya juga. Saya juga masih banyak emosinya Bapak Ibu di dalam kelas itu. Masih sering seperti tadi itu merasa bahwa saya bisa mengendalikan padahal tidak gitu. Nah, sebelum kita lanjut Bapak Ibu, saya minta pendapatnya, Bapak Ibu setuju atau tidak ya? Apabila hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju enggak Bapak Ibu? Kenapa Bu Lala enggak setuju? Disiplin itu harus dari dirinya sendiri.
pelajaran. Kalau dengan hukuman? Kalaupun hukuman itu ada, ya dia apa sih namanya, disiplin saat itu aja. Saat diberi hukuman. Setelah itu dia kembali seperti yang dulu lagi, karena memang bukan dari jalan hidup, dari pabrik. Kembali ke setelan pabrik. Pak Naim, mungkin menurut Bapak hukuman tuh bisa mendisiplinkan anak tidak? Kalau secara permanen Tidak. Jadi tidak permanen ya Pak ya. Sementara ya. Baik, iya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kalau pemberian hukumannya dengan hal yang positif, misalnya baca. Ini saya juga sering melakukan ini dulu. Kalau yang nggak bawa buku catatan, misalnya tak suruh nulis kosakata 30 gitu. Itu juga menurut saya itu bisa membuat siswa belajar gitu. Tapi coba kita renungi sama-sama. Atau membersihkan halaman sekolah, misalnya suruh bersih-bersih yang terlambat. Itu kira-kira bisa membuat anak disiplin tidak Bapak Ibu? Yang nggak upacara nih, misalnya yang nggak bawa topi pas upacara, suruh bersihin sampah, besoknya kira-kira bawa topi nggak? Belum tentu. Belum tentu ya. Belum tentu ya. Karena tapi setidaknya pada saat itu berubah gitu. Baik. Nah, sekarang sebaliknya, kalau memberi penghargaan, kira-kira bisa tidak meningkatkan motivasi anak? Bisa. Kenapa Bu Pur? Menyenangkan. Memberi reward. Kalau yang nggak dapat penghargaan, kira-kira mereka merasa iri nggak? Pengen berusaha, terpancing ya. Baik, ya. Nah, ini salah satu yang kami pelajari tentang teori hukuman dan penghargaan. Kemudian kenapa sih harus ada budaya positif? Tentunya karena terkait dengan nilai-nilai kebijakan universal yang harus ditumbuhkan di dalam dunia pendidikan. Karena tugas kita memang berat ya Bapak Ibu, tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan tapi juga mendidik. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Jadi disiplin positif itu kaitannya dengan teori kontrol, bahwa kita harus mengontrol orang lain. Nah, itu tidak pas. Jadi sebetulnya yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Kemudian mengapa seseorang itu melakukan hal yang tindakan yang tidak positif gitu? Itu karena semua memiliki tujuan. Pasti anak itu terlambat pasti ada tujuannya. Anak itu tawuran pasti ada tujuannya gitu. Ada kebutuhan yang ingin mereka penuhi. Jadi memang kita juga harus bisa menganalisa kira-kira sebetulnya kebutuhan mereka itu apa gitu. Kok sampai mereka itu bolos gitu kan misalnya. Kemudian motivasi ya Bapak Ibu untuk menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, dan yang terakhir yang paling tinggi adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal, dan nanti bagaimana kita menumbuhkan itu dengan membuat keyakinan kelas. Kemudian ada posisi kontrol Bapak Ibu. Nanti posisi kontrol kita itu sebagai guru itu ada 5. Yang pertama itu penghukum. Nah, ini seperti saya juga, saya kadang-kadang menghukum. Kalau main HP di kelas tak hukum, disita 2 hari gitu ya. Tapi sekarang nggak lagi, kecuali memang dia yang memberikan kesepakatan gitu. Boleh, kalau begitu itu namanya konsekuensi, beda dengan hukuman. Tapi kalau kita memutuskan sendiri, itu memang bisa membuat siswa itu malah lebih frontal lagi ke depannya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ini Bapak Ibu ada yang suka mempraktekkan nggak nih pembuat rasa bersalah? Ibu kecewa loh sama kamu. Udah Ibu percaya, ya kan? Pasti gitu kan kita kalau konseling ya. Ya nggak? Kayaknya kemarin Ibu udah percaya. Bahkan kita dengarkan di upacara kan sudah dipercaya tidak akan tawuran lagi. Ternyata itu berarti kita mengontrol siswa sebagai pembuat rasa bersalah gitu. Sehingga dia dengan merasa bersalah berharap akan berubah gitu. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Nah, ini biasanya guru-guru BK ini sebagai teman, ini memposisikan siswa yang bermasalah itu sebagai teman. Jadi jangan gitu dong. Yang ganteng dong, bajunya dirapihin. Itu sebagai teman kita berusaha akrab. Selanjutnya sebagai pemantau. Pemantau itu kita mengingatkan siswa itu kepada peraturan. Aturannya rambutnya gimana? Kamu rambutnya udah pas belum? Gitu. Potong gitu. Besok kalau nggak dipotong, saya yang motong misalnya. Seperti itu pemantau. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang paling tinggi tingkatannya adalah sebagai manajer. Nah, kalau manajer ini kita tidak langsung menghukum, tidak langsung juga mengingatkan, tapi kita mengajak kembali siswa itu untuk kembali pada keyakinan atau kepada, mungkin kalau sekarang kita memahaminya sebagai aturannya. Pada aturannya apa sih? Kita ingatkan mereka. Nah, ini sebetulnya yang idealnya Bapak Ibu kita berada di posisi
manajer gitu. Jadi dalam kita membina siswa itu tidak sebagai penghukum, apalagi pembuat rasa bersalah, tapi sebagai manajer. Kita manajer, kita memanage siswa kita sehingga dia bisa memanage dirinya sendiri kembali pada keyakinannya. Seperti itu. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian yang tadi saya sampaikan, kebutuhan dasar manusia ada 5. Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Ini diagramnya nanti akan kita kupas satu persatu. Kira-kira yang akan kita bahas seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian, nah disiplin itu apa Bapak Ibu ya? Disiplin. Nah, ini semua kan budaya positif mengapa? Agar siswa-siswi kita menjadi disiplin. Jadi disiplin ini sebetulnya itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, tetapi kebanyakan di budaya kita memahami disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Harus tepat waktu, harus pakai seragam, harus rambutnya 3-2-1. Harus. Pokoknya kalau enggak berarti kamu enggak disiplin. Padahal sebetulnya disiplin itu tadi seperti yang kita mengontrol tangan kita. Disiplin itu harus tumbuh dari dalam diri sendiri. Ya, itulah tugas kita sebetulnya. Jadi bukan kita dengan cara yang membuat mereka itu takut, tapi membuat mereka sadar. Memang berat Bapak Ibu. Merubah manusia itu kan berat ya, paling berat. Tapi saya kira dengan perlahan-lahan nanti mungkin sebentar sedikit demi sedikit paradigma kita akan berubah. Intinya bagaimana kita membuat anak-anak itu bisa menyadari bahwa mereka itu harus menghargai dirinya sendiri dengan melakukan budaya positif seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu, kalau secara umum adalah perilaku atau perbuatan yang memiliki tujuan. Kemudian dengan nilai tersebut maka motivasi akan terbangun dan menggerakkan dalam dirinya untuk mencapai tujuan mulia. Tetapi secara spesifik di sekolah kita nilai kebajikan itu tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu apa aja? Pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi ini muara pembelajaran kita pada akhirnya, ke-6 nilai ini. Kemudian dari nilai-nilai yang ingin kita tumbuhkan, budaya profil pelajar Pancasila itu, kita akan melihat motivasi yang mana yang harus kita giatkan. Pertama, ada motivasi eksternal yang tadi kita contohkan ya Bapak Ibu ya, kita hukum ya, kemudian kita membuat mereka merasa bersalah. Nah itu masih termasuk motivasi eksternal ternyata untuk menghindari ketidaknyamanan ya kan? Kan kalau gurunya seneng kan udahlah pokoknya nurut aja gitu, tapi dia nggak tahu untuk apa nurut gitu ya. Kemudian daripada aku dihukum kan gitu, misalnya waduh udahlah aku nggak main HP daripada nanti aku HP-nya disita gitu. Udahlah aku masuk daripada nanti ceramahin Bu Lala terus gitu kan, bosen dan sebagainya. Nah, daripada nanti sama Pak Naim suruh nyapu. Nah, seperti itu ya. Jadi itu masih motivasi eksternal. Cirinya ya pokoknya akan ada yang terjadi kalau nggak kita lakukan gitu. Kemudian yang kedua motivasi eksternal juga mendapatkan imbalan. Nah, ini yang penghargaan ya, penghargaan. Misalnya Bapak Ibu ngajar supaya nanti dapat hadiah dari Bu Erlian. Gitu ya. Itu masih motivasi eksternal itu berarti ya. Kemudian datang tepat waktu, piket karakter biar difoto gitu. Nah, itu masih motivasi eksternal. Nah, tapi yang terakhir Bapak Ibu, motivasi internal, tujuan disiplin positif ini untuk menghargai diri sendiri. Jadi untuk mengapresiasi bahwa kita ini memang ya layak untuk dihargai karena kita memiliki nilai yang baik dalam diri kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa ya kalau saya melakukannya. Bapak Ibu, saya tanya nih, kalau Bapak Ibu ngajar di kelas, masuk kelas, ngasih tugas, itu karena apa? Tanggung jawab, kewajiban. Pasti kenapa? Bukan karena takut ditegur Bu Erlian kan? Takut juga. Nah, betul. Alhamdulillah berarti Bapak Ibu sudah ada di tahap motivasi internal, ya. Ya, jadi walaupun kita tidak ada yang mengontrol, tapi karena dalam diri kita menghargai, oh saya ini guru, saya sudah digaji,
saya malu dengan siswa saya, kalau saya tidak masuk, itu berarti motivasi internal. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan juga dalam diri siswa kita gitu. Oh iya ya, saya ini pelajar, masa sih kok saya tawuran, masa sih saya nggak ngerjain tugas, malu, saya punya tanggung jawab. Nah, ini Bapak Ibu yang juga sama harus kita tumbuhkan dalam diri siswa kita begitu. Nah, bagaimana memulainya Bapak Ibu? Nah, ini kan Bapak Ibu wali kelas 11 ya. Bapak Ibu punya tidak di kelas itu peraturan kelas yang disepakati kontrak belajar dengan anak-anak? Ada Bu ya? Misalnya gimana Bu? Ya kalau nggak masuk dalam waktu berturut-turut itu harus bisa menghadirkan orang tuanya. Oh, orang tuanya harus izin. Oke, orang tua berarti kalau tidak hadir orang tua yang harus izin. Apalagi Bu? Tugas, terutama tugas ya. Ada tanda tangan dari orang tua. Terus ada tanda tangan dari orang tua. Oke, Bu Pur ada kesepakatan kelas di kelas? Kalau izin orang tuanya nelpon. Orang tuanya nelpon. Selain itu terkait piket mungkin ada Bu? Piket dan piket. Piket ada. Piket dalam piket misalnya hari itu ini yang ngurusin ketertiban kelas, ngambil dicetak. Oh, udah ada dari awal ya Bu ya kesepakatan. Baik, Bu Sardianti mungkin Kayaknya sudah diwakili. sama ya, Mas Fajar? Rata-rata gitu ya. Rata-rata ada nggak secara tertulis ditandatangani sama wali kelas dan siswa? Belum. Pak Naim belum. Wah. Nah, jadi kalau keyakinan kelas itu konsepnya Bapak Ibu ya, itu dibuat memang betul-betul disepakati gitu. Itulah bedanya dengan aturan. Kalau aturan itu kan kita yang mengatur ya. Misalnya kayak peraturan akademik. Nah, siswa harus. Tapi kalau keyakinan kelas itu berbeda Bapak Ibu. Jadi nilainya itu memang benar-benar nilai-nilai positif yang muncul dari hasil kesepakatan antara kita dengan siswa. Dan ini baik sekali saya kira dilakukan di awal ya. Tapi kalau memang belum ya nggak apa-apa. Ini kan belum terlambat. Kita masih bisa kembali mengingatkan anak kita. Yuk kita buat kesepakatan kelas. Kira-kira gimana sih nyamannya kelas kita? Gitu. Gimana sih baiknya? Dan itu dituliskan, kemudian nanti dipublikasikan sehingga memang anak-anak kita bisa memegang keyakinan kelas itu dan diimplementasikan dalam kesehariannya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kaitannya begini Bapak Ibu. Budaya positif kemudian tumbuh dengan adanya lingkungan yang positif, dan lingkungan positif ini dibentuk dari keyakinan kelas, artinya bukan hanya maunya guru ya, tapi maunya siswa, dan tumbuhkan dalam peraturan kelas seperti itu. Nah, ini yang bisa kita coba. Kesepakatan kelas misalnya. Kesepakatan kelasnya apa? Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Jadi poin-poinnya Bapak Ibu kalau untuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini itu dalam bentuk kalimat yang positif. Misalnya siswa tidak boleh terlambat. Nah, itu kan ada negatifnya ya. Itu kita rubah menjadi datang tepat waktu. Siswa tidak boleh nyelonong masuk ke kelas, kan banyak tuh siswa kita yang nyelonong. Ya kan? Nah, jadi kita ganti dengan mengucapkan salam. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita ganti dengan menjaga kebersihan sekolah, berdoa, aktif dalam pembelajaran. Kalau misalnya tidak boleh main HP, berarti menggunakan handphone dengan izin dan sebagainya. Jadi kita buat kalimat-kalimat yang positif, dan itu harus muncul dari siswa dan dari guru. Bareng-bareng gitu loh kita buatnya. Kita tanya, menurut kamu kelas yang baik seperti apa? Murid yang baik seperti apa? Guru yang baik juga seperti apa? Kita juga harus fair Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita maunya siswa baik tapi kita nggak bertanya ke mereka, kamu maunya punya guru yang bagaimana gitu. Nah, inilah yang kita sebut dengan kesepakatan kelas. Kalau sudah dibuat yang bagus, kemudian nanti dipublikasikan. Karena kita memang kendalanya nggak punya ruang ya, kecuali kalau bengkel enak ya, mungkin kita bisa dipajang di kelas-kelas seperti itu. Tapi bisalah nanti kita post di grup. Kita break azan dulu sebentar ya. Baik, izin melanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan kelas ini kalau sederhananya mungkin kita bisa membuat tabel Y ya, tabel tampak seperti, tidak tampak seperti, dan terdengar, terlihat, berperilaku gitu. Misalnya terdengar satu orang berbicara, nah kemudian terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Terdengar itu kan misalnya terdengar bagaimana ya, terdengar berbicara yang sopan gitu, yang terdengar. Kemudian terlihat berempati terhadap perasaan orang lain ya. Memegang barang orang lain hanya dengan izin, itu kelihatan ya.
kemudian mendengarkan dengan seksama, berbuat baik, berbagi dan sebagainya. Berperilaku ramah ya. Ramah, kemudian memberikan salam, ya, memberikan ruang, postur tubuh yang tenang, jadi nggak pecicilan gitu kan. Apalagi berperilaku, misalnya duduk yang rapi, ya. Jadi tidak, kalimatnya tidak jangan tidur di kelas gitu. Duduk yang sopan. Anak-anak kan banyak ya Bapak Ibu yang kalau duduk tuh kakinya ngangkat, ya kan, ke meja, sepatunya ditaruh di kolong, baunya nggak karu-karuan, nah gitu. Kalau ini nilainya misalnya hormat, tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Jadi kalau yang tidak tampak itu negatifnya ya. Tapi kita ambil yang positifnya. Itu untuk keyakinan kelas. Jadi kalimat-kalimat positif. Nah, Bapak Ibu bisa memulai dengan anak-anak. Yuk kita bikin nilai-nilai kesepakatan kelas misalnya. Kira-kira anak-anak ingin bisa distrukturkan misalnya dari kehadiran, kira-kira seperti apa maunya gitu, dari kebersihan, dari kedisiplinan, dari penugasan gitu Bapak Ibu. Jadi per poin-poinnya kita arahkan, tapi nilainya muncul dari mereka. Nanti kita kan mungkin ada beberapa anak yang sama ya, yang sama nanti kita strukturkan menjadi poin-poin, nanti itu yang kemudian kita sepakati bisa dia tanda tangan. Nah, ini yang akan menjadi titik poin ketika mereka membuat kesalahan atau melakukan hal yang tidak disiplin. Keyakinan kelas kita apa? Kan kita sudah sepakat gitu. Jadi kita kembalikan ke sana. Istilahnya semacam komitmen ya Bapak Ibu ya. Semacam komitmen atau kontrak belajar. Mungkin untuk lebih mempertajam di sini ada beberapa contoh ya Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini nilainya berarti apa Bapak Ibu? Nilai-nilai positifnya apa? Berarti menunjukkan sikap bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti harus menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, berarti nilai kebaikannya apa? Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, supaya apa? Gak boleh ganggu misalnya. Supaya aman, keamanan. Dilarang menggunakan narkoba, biar sehat, kesehatan berarti ya. Bergantian atau menunggu giliran, tertib. Gunakan masker, poinnya berarti kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, kehati-hatian, iya, keselamatan. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada nilainya. Pastikan bahwa poin-poin yang dihasilkan itu memang ada nilai kebaikannya, gitu ya Bapak Ibu. Baru nanti kita buat kesepakatan kelasnya. Saya yakin Bapak Ibu sudah lebih paham dari saya tentang ini ya. Tinggal mungkin namanya apa sih selama ini mungkin yang belum paham, dan rata-rata dari kita ini kekurangannya dokumentasi. Dokumentasi. Cuma kalau ditulis kan, ingat nggak kesepakatan kelas kita poin ke-5 tentang kebersihan kelas apa? Kan? Tertib melaksanakan piket kelas di pagi hari 15 menit sebelum jam masuk. Misalnya itu kita rinci. Gitu. Kemarin saya sudah coba dengan kelas 10 mesin itu, walaupun saya bukan wali kelas mesin. Alhamdulillah, ketika awalnya saya tanya, yang piket siapa? Nggak ada yang ngaku Bapak Ibu, ya kan? Nah kita pasti kayak gitu. Iya, yang piket hari ini siapa? Dia bu. Gitu. Tunjuk-tunjukkan. Terus piketnya kapan? Itu aja nggak ada kesepakatan. Ada yang jawab piketnya pagi, ada yang jawab piketnya siang. Kalau piketnya siang, Miss, besoknya kita pindah kelas. Terus yang kelas yang kita datengin kotor. Terus piket pagi datang jam berapa lah? Kalau yang terlambat gimana mau piket? Nah itu harus ada kesepakatan gitu. Jadi kemarin saya coba membuat kesepakatan. Akhirnya mereka menyepakati kalau misalnya piket itu 20 menit sebelum jam masuk. Terus kalau telat gimana? Ya mereka sendiri yang punya kesepakatan. Bayar denda kas 2.000 gitu. Tapi mereka ikhlas karena memang itu sudah menjadi kesepakatan gitu. Tapi kalau kita yang memberikan hukuman itu bisa jadi kita dilaporin LSM tuduh pungli gitu Bapak Ibu, itu bedanya ya. Jadi kalau ada kesepakatan kita tunjukkannya, loh ini loh Pak wartawan, kita sudah sepakat kok, anak-anak sendiri yang saya malah waktu itu kasih tawaran, kalau enggak minggu depannya piket sendiri. Jangan Miss katanya gitu kan, capek, udah mending bayar aja Miss, mending bayar gitu. Ya enggak apa-apa, terserah mereka. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini tadi yang posisi kontrol ya Bapak Ibu. Posisi kontrol, kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah. Nah ini ciri-ciri ini. Kita sambil introspeksi diri, termasuk saya Bapak Ibu. Ciri-ciri guru yang suka menghukum. Itu suka nunjuk-nunjuk.
suka nyindir-nyindir, merosting ya, suka menyakiti. Awas ya, kalau kamu nggak nurut, rasain pokoknya nanti kamu nggak bakal sukses. Nah. Iya, memberontak, menyalahkan, ya kemudian akhirnya apa Bapak Ibu? Biarin aja nanti juga paling si ibu itu marah-marah lagi gitu kan? Gitu. Akhirnya apa dampaknya? Ya dia mengulangi kesalahannya gitu. Nah, kalau membuat merasa bersalah, nah ini biasanya hobi ceramah ini Bapak Ibu ya. Termasuk saya juga kadang-kadang gitu. Seharusnya kamu tuh nggak gitu loh. Ibu tuh kecewa banget gitu. Ya kan? Kamu tuh sudah menyakiti saya, udah melukai orang tuamu gitu kan. Nah, itu saya juga kadang-kadang gitu, tapi istighfar saya ternyata selama ini belum tepat ya. Kamu tuh harusnya udah tahu, ibu tuh capek loh ngurusin kamu. Murid ibu tuh nggak cuman kamu. Kalau kamu keluar tuh ibu nggak rugi. Nah, itu kadang-kadang gitu ya. Saya juga gitu. SMK 3 nggak apa-apa kok. Kadang-kadang kalau kamu nggak lulus juga gaji ibu tetap kok. Berarti tetap cair. Nah, itu pembuat merasa bersalah sebetulnya. Gitu kan? Akhirnya apa? Anak-anak dia menjadi malu ya kan? Takut, dan akhirnya apa dampak jauhnya? Anak-anak menjadi rendah diri gitu. Karena dia merasa down gitu. Saya juga terutama saya tuh introspeksi di rumah ya Bapak Ibu. Kadang-kadang sama anak juga saya begitu gitu. Kak, Ami tuh kecewa loh, kakak tuh kok gitu. Tapi ya Allah gitu kadang-kadang saya tidak menyadari bahwa ya anak itu memang masih di usia seperti itu, masih perlu kita bimbing. Itu memang tidak pas ternyata Bapak Ibu. Sebagai teman, ayolah, masa kamu nggak mau gitu kan ya. Akhirnya anak ketergantungan, dan kadang-kadang lebih jauhnya kalau kita selalu bersikap sebagai teman itu anak-anak malah ngelunjak, ya nggak Bapak Ibu? Ya, ngelunjak gitu, atau manja sama kita itu ya. Akhirnya murid meletakkan akhirnya mereka merasa sebagai teman dan dia lemah dan tidak tergantung, bahkan terkadang-kadang menjadi melunjak itu tadi. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur peraturannya apa gitu kan ya, menyesuaikan diri, mengawasi, terus memantau. Kemudian setelah itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi sistem poin itu, makanya kan kenapa sistem poin itu sekarang sudah tidak diberlakukan lagi, tidak diperbolehkan, saya kira salah satunya ini. Jadi anak-anak memang tergantung sekali dengan reward and punishment gitu. Nah yang pas itu ternyata sebagai manajer kita mengajukan pertanyaan, kita menyadari bahwa setiap tindakan itu pasti ada alasannya ya, ada kebutuhannya, apa yang diyakini, kemudian kita menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya dalam individu positif, dan akhirnya kita bisa membantu ya Bapak Ibu, membantu apapun hasilnya kan kembali ke diri dia, membantu dia untuk menyelesaikan masalahnya, mengevaluasi dirinya. Nanti saya sudah mempraktekkan beberapa poin terkait ini. Nah, ini Bapak Ibu ya, kalimat-kalimatnya yang tadi sudah saya sampaikan. Kamu ini loh kalau ngumpulin tugas terakhir terus. Terlambat terus, pokoknya kalau nggak terlambat nggak mantep. Nah, seperti ini. Tapi kalau manajer nggak begitu. Bagaimana kamu menyelesaikan masalahmu? Kira-kira apa yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa memperbaiki diri? Seperti itu. Ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita dihukum oleh penghargaan, pertama Bapak Ibu, penghargaan itu bisa menimbulkan kecemburuan. Sekarang rata-rata di kelas itu anak yang pinter, anak yang baik itu kan itu aja toh. Jadi kalau dia baik di bahasa Inggris, kemungkinan besar dia pun akan baik di pelajaran lain gitu. Dan kemungkinan besar dia pun juga akan baik di mapel produktif dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya ketika ada penghargaan, itu teman-temannya udah nyirenin. Pasti kayak ya misalnya ya yang nanti yang nilainya paling tinggi dapat dia, Allah nggak mungkin saya yang dapat, pasti sih itu langganan itu. Akhirnya apa yang tidak dapat itu akhirnya merasa ya bahwa memang ruang buah di sini ya. Buah tadi ya, ruang saya tadi. Iya, benar. Berarti bisa Pak di sini Pak. Yang kan. ya itu ya Bapak Ibu, jadi menimbulkan kecemburuan gitu. Kemudian penghargaan itu menghukum. Kalau memang dia tidak dapat, akhirnya dia merasa rendah diri. Gitu. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Nah, jadi kalau dia nggak dapat penghargaan di kesempatan lain, itu dia akan
kok nggak dapat penghargaan ya gitu. Kok kemarin dapat hadiah, kok sekarang nilai tinggi nggak dapat hadiah. Biasanya siswa nagih gitu. Itu kan udah ketergantungan kita sering beri penghargaan. Maka penghargaan itu tidak efektif gitu. Dia hanya bisa efektif dalam jangka pendek seperti tadi yang Pak Neng sampaikan. Saat itu mungkin dia ngerasa senang, tapi ketika nggak ada penghargaan, motivasi dia akhirnya menurun. Dan yang terakhir, penghargaan itu bisa juga merusak hubungan. Ada kecemburuan sosial antara satu siswa dengan siswa lainnya, seperti itu. Begitupun dengan hukuman. Misalnya nih, kadang kita kan selip juga ya, ada anak yang salah kita hukum, besoknya enggak, itu pasti iri. Oh kemarin kok Ibu, Miss Dian kemarin HP-nya disita, aku sekarang enggak. Nah, gitu. Jadi anak-anak tuh ngelaporin temennya karena dia merasa iri kemarin dia dihukum. Gitu. Itu mungkin kalau Bapak Ibu mendengar ya, kok sekarang katanya penghargaan sama hukuman nggak boleh, kira-kira beginilah gitu ya. Monggo kalau memang mau ada hal yang bisa diambil. Jadi bersifat sementara Bapak Ibu hukuman. Kemudian memberikan efek tertentu dalam jangka pendek, tidak efektif menumbuhkan motivasi intrinsik, pemberian hukuman tidak tepat dapat membuat murid tersakiti. Ya kan? Kemudian memberi penghargaan yang tidak tepat dapat membuat murid ketergantungan dan menimbulkan kecemburuan sosial. Nah, kemudian sekarang kalau ada anak yang berbuat baik, terus kita harus apa Bapak Ibu? Nah itu gimana caranya tuh? Ya. Jadi kalau ada anak yang berbuat baik, kita tidak memberikan penghargaan secara khusus, tapi kita berikan apresiasi. Ya. Jadi berikan dukungan secara khusus pada tindakannya. Gitu. Jangan sampai anak itu merasa kok ini nih anak emasnya Miss Dian sih. Pasti ada toh yang seperti itu ya kan? Pokoknya kalau apa-apa dia terus. Karena apa? Karena kita fokus pada orangnya, bukan pada perilakunya. Itu bedanya dengan apresiasi. Kalau apresiasi itu kita fokus dengan perilakunya, gitu. Secara pribadi dan secara bergantian. Tidak hanya satu atau dua murid, tapi usahakan semua murid itu mendapat apresiasi dari apapun hal baik yang dia lakukan. Mungkin dia tidak pintar, tapi dia baik. Mungkin dia tidak baik, tapi dia datang tepat waktu dan lain sebagainya. Kemudian secara konsisten dan fokus pada proses. Contoh Bapak Ibu memberikan apresiasi. Kemarin saya perhatikan, nah ini pembukanya ya. Nilai kebajikannya apa? Rasa empatimu besar sekali. Empati yang mana? Situasinya kita jelaskan. Pada saat kamu menolong murid baru di kelas kita. Gitu. Jadi spesifik. Gitu. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu mengerjakan tugas kelompok gitu. Jadi spesifik. Kemarin saya lihat kamu bantu temenmu masukin benang ke jarum loh. Bagus, kamu punya empati yang tinggi. Jadi spesifik Bu. Jadi nggak yang, kamu nih anak yang soleha, yang baik. Akhirnya dia besar kepala gitu. Tapi pekerjaannya, apa yang dia perbuat apresiasi. Begitupun dengan anak-anak kita di rumah gitu kan. Kakak pinter ya hari ini bisa jagain adek. Kan belum tentu besoknya dia, mungkin besoknya dia ngeledekin kan gitu. Jadi fokus dengan situasi hari itu. Terima kasih ya untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi spesifik, itu namanya apresiasi. Gitu. Itu bedanya dengan apa ya, penghargaan. Penghargaan itu kan kita general. Kalau di kelas ini pokoknya ibu salut sama si Ardi. Karena selalu, kan yang lain kan pasti udah sebel akhirnya sama si Ardi gitu ya. Tapi kan padahal belum tentu juga si Ardi seperti itu terus gitu. Tapi ya kita fokus dengan tindakan apa yang dilakukan pada hari itu. Begitupun ketika kita ingin mengatakan kesalahannya Bapak Ibu. Saat itu, jadi jangan kamu nih loh telat terus. Padahal belum tentu dia tiap hari telat gitu. Jadi ya memang harus benar-benar fokus gitu pada tindakannya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu jadi Rizka ini kayaknya introspeksi ini. Ya, Bapak Ibu, nih, jadi ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi. Coba sekarang kita brainstorming dulu ya. Ini masuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Bu Pur ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak pakai masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Pelajaran PJOK. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu. Ting. Yang terakhir konsekuensi. Karena memang pelajarannya PJOK boleh. Tapi kalau guru bahasa Inggris anaknya telat, suruh lari keliling stain dua itu namanya hukuman. Misalnya suruh minta maaf dulu di kelas, di depan kelas, saya minta maaf sama ibu guru, sama teman-teman gitu. Itu gimana Bapak Ibu? Meminta siswa untuk di depan kelas meminta maaf secara umum ke semuanya bahwa dia terlambat. Maksudnya cuma berdiri aja. Iya, mesti berdiri kan? Hukuman apa konsekuensi? Tergantung. Kalau jadi kesepakatan berarti kan Kalau sudah jadi kesepakatan itu konsekuensi. Tapi kalau misalnya belum ada kesepakatan, kira-kira mental anak kita gimana Bapak Ibu? Malu pasti. Kan berarti hukuman karena kita ingin membuat dia merasa bersalah. dia nggak kapok malah kayak Nggak kapok. Iya, nanti kita cari metode yang tepat. Bu, kalau nggak kapok berarti tindakan ibu berarti belum efektif gitu, belum ngena karena dia masih genggam tangannya itu tadi. Iya. Nah, jadi gitu ya Bapak Ibu. Jadi bedanya apa sih hukuman? Hukuman itu identitas yang gagal. Karena itu menyakitkan yang harus terjadi. Anak-anak tuh suruh lari keliling tuh tersiksa. Walaupun dia juga tahu dia salah, ya kan? Coba kalau kita guru telat suruh lari keliling stain, mau nggak? Tapi nggak sekali karena sudah sering. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak nyaman. Murid itu tidak nyaman dalam waktu yang panjang. Itu ciri hukuman. Mungkin dia akan saya mengenang seumur hidup bahwa saya dulu pernah disetrap sama guru bahasa Inggris, berdiri di depan kelas, temannya belajar. Itu tapi motivasi saya untuk jadi guru bahasa Inggris itu. Jadi hukuman yang membuat saya dendam positif ya. Kemudian agresif ya, siswa menjadi takut. Kemudian murid itu jadi benci dengan kita, dengan peraturan. Nah, itu ciri hukuman. Kalau konsekuensi apa? Sesuatu yang harus terjadi. Ya, sesuatu yang harus terjadi dari dasar kesepakatan itu tadi. Tidak nyaman tapi tidak nyamannya dalam waktu pendek. Gitu. Tidak berkepanjangan karena memang oh iya ya memang salahku kok, memang aturannya begitu kok, gitu. Itu konsekuensi. Korban bisa diabaikan, murid dibuat tidak nyaman tapi jangka waktunya pendek. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus. Itu konsekuensi terus aja kita awasin. Itu capek kita ngawasin anak itu Bapak Ibu. Kemudian murid tidak menghormati peraturan karena ya pokoknya konsekuensi aja gitu ya. Udahlah memang konsekuensinya gitu, jalanin aja lah gitu. Itu tidak ada kesadaran. Nah, yang tertinggi yang sebetulnya menjadi PR kita bersama Bapak Ibu, kita tidak menerapkan hukuman konsekuensi, tapi yang disebut dengan restitusi. Ini di atasnya yang tertinggi. Restitusi itu apa? Restitusi itu merupakan pilihan yang dibuat sendiri oleh murid. Tadi yang kita sebut dengan kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi itu dasarnya restitusi. Ini menguatkan murid untuk jangka waktu yang panjang karena kita berusaha untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid. Kemudian murid mendapatkan penguatan, masalahnya terpecahkan, murid belajar tanggung jawab pada perilaku yang berikutnya, fokus pada pemecahan masalah tapi untuk jangka waktu yang panjang. Kita bertanya apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan, dan murid menghormati orang lain dan menghormati gurunya. Nah, ini sebetulnya Bapak Ibu nilai positif itu dari restitusi. Jadi kalau hukuman itu negatif, konsekuensi itu netral, tapi kalau restitusi itu nilainya positif. Begitu. Ya, berat memang. Makanya kita sama-sama belajar mencari pola yang terbaik. Jadi restitusi itu apa Bapak Ibu? Proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gitu. Berkolaborasi, kita mengajarkan anak untuk berpikir, mencari solusi dan sebagainya. Bagaimana kamu harus memperlakukan orang lain? Tujuan mulia apa sih yang harus kamu dapatkan dan sebagainya. Ciri restitusi Bapak Ibu bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun, melihat dalam diri, mencari kebutuhan dasar. Sebenarnya kamu nih butuhnya apa sih kok melakukan tindakan itu, gitu ya.
Kemudian cara yang paling baik fokus pada karakter bukan tindakan ya Bapak Ibu ya. Kemudian fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini Bapak Ibu metode yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak, bagaimana kita bisa menerapkan restitusi. Ada yang disebut dengan pendekatan segitiga restitusi. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas itu ketika siswa kita melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghakimi. Kamu ini loh. Kita tunjuk. Jadi kita stabilkan dulu. Istilahnya tuh setiap orang tuh pasti melakukan kesalahan. Saya pun sebagai guru pasti punya kekurangan, punya kesalahan. Iya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Tapi ini bukan dalam kaitan kita membela. Tapi kita menetralkan dulu dia supaya dia itu cooling down dengan kesalahan yang sudah dia lakukan. Yang bolos sih sebenarnya bukan kamu sendiri, banyak gitu. Tapi ya nanti kan ada tapinya. Ya, ketika tadinya nggak marah kan, akhirnya taring. Nah makanya itu, ini pelan-pelan, ya Bu. kalau seandainya gini, emosi saling menentukan. Murid kalau nggak ada guru mau dapat apa dari siapa? Guru kalau nggak ada murid, guru mau ngapa? Iya betul Bu. Bisa. Jadi kita membuat kita saling memahami ya peranan kita. Betul Bu. Jadi nggak sombong. Iya, tidak menyalahkan terus ya. Oke, sip. Kemudian yang kedua memvalidasi kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Kita tanya Bapak Ibu, ya kan? Kenapa terlambat? Mungkin dia terlambat itu kan macam-macam alasannya. Ada yang motornya mogok, ada yang di rumahnya mungkin ngurusin ibunya dulu. Nah itu kita jangan sampai nggak mau tahu Bapak Ibu sebagai guru. Ya kenapa anak kita tidak mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Kita tanya dulu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita coba mereka untuk berpikir. Kira-kira gimana sih supaya kamu bisa memperbaiki kesalahanmu gitu. Dan yang terakhir baru kita kembalikan ke keyakinannya. Nilai apa yang sudah kita sepakati? Oh kita kan harus datang tepat waktu misal. Oh saya kan harus mengerjakan tugas. Saya kan harus hadir di kelas tidak bolos dan sebagainya. Kalau gitu sekarang kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Kita kembalikan ke diri mereka sendiri. Kamu mau jadi pribadi yang seperti apa gitu. Jadi betul-betul memang siswa itu yang memutuskan kembali langkahnya harus seperti apa. Kita hanya mengarahkan Bapak Ibu. Jadi menuntun sama kayak kita nuntun anak jalan ya. Seperti itu gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Ini contoh-contohnya Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada yang sempurna, ya kan? Kalau kamu menyalahkan terus, bagaimana kamu bisa berbuat baik dan sebagainya. Jadi Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Mari kita selesaikan masalahnya. Jadi kira-kira seperti itu. Kita stabilkan bahwa ya nggak apa-apa sih berbuat salah, tapi ke depan tuh harus gimana gitu. Intinya seperti itu. Validasi kebutuhan. Kamu kan bisa melakukan hal buruk, kamu bisa saja kan tidak melakukan hal yang buruk, tapi kenapa tidak kamu lakukan gitu ya. Kamu pasti punya alasannya apa, kita tanya ya. Kemudian apa yang penting, kamu boleh berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap lain yang baik. Maukah kamu belajar untuk mendapat apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misalnya kalau dia mukul dan sebagainya ya. Kemudian bisakah belajar dengan lebih baik lagi dan seterusnya. Itu validasi kebutuhan. Jadi kebutuhannya apa? Menanyakan keyakinan. Nah ini kita kembalikan ke keyakinan yang sudah kita buat. Nilai apa yang sudah kita sepakati di kelas. Kemudian kamu harusnya siswa yang baik itu yang seperti apa gitu. Jadi kita ingatkan lagi. Jadi oh ya Bu, saya salah gitu. Saya seharusnya seperti ini. Bisa nggak kamu seperti itu? Gitu. Jadi 3 tahapan ini Bapak. Saya yakin sebetulnya Bapak Ibu sudah mempraktekkan ini kok ketika bimbingan ya kan. Hanya kadang-kadang mungkin kita nggak tahu namanya apa gitu. Jadi mungkin ini yang kita konstruksikan lagi supaya lebih bisa dipraktekkan. Nah, ini Bapak Ibu yang kemarin saya sudah coba praktekkan. Ini anaknya Bu Lala ini. Jadi kasus itu si Wahyu yang ngajar di kelas 11 TPB, kenal dengan Wahyu. Pak Bay kenal nggak? Ngajar nggak? Nah, jadi anak ini ya
sebetulnya di awal masuk sekolah itu siswa yang rajin, duduknya depan terus gitu kan, atentif, cerdas dalam mengikuti pembelajaran, terutama pembelajaran saya ya, tugasnya tuh bagus-bagus gitu loh. Nah tapi akhir-akhir ini kok ketika naik ke kelas 11 nih dia nih menunjukkan perubahan sikap yang cukup signifikan dari sebelumnya. Dia sering tidur, duduknya di belakang terus, sering bolos, ya kan? Nah yang paling mencolok itu rambutnya gondrong. Kemudian setelah itu saya melihat kan dia itu sering seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi saya coba panggil dia konseling dan saya coba menerapkan pendekatan ini. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, ada yang mengajar di 10 RPLA, PPLGA? Ini ada yang namanya Alenta ini ya. Kelas 10 PPLGA. Dia anak yang pendiam sebenarnya. Tapi suka cari perhatian gitu loh. Ya kan Bu ya, manja gitu. Dia nih sering tidur juga, sering ngantuk, sama sih kurang lebih ya. Nah kemudian sering nggak mengerjakan tugas, padahal yang lain selesai. Jadi kalau nggak kita deketin, kita suruh itu nggak ngerjakan. Dan rambutnya juga gondrong gitu, sama dengan si Wahyu tadi. Kurang orang dari keluarga. Iya, terakhir ke gap itu dia main HP, main game pas pelajaran saya. Ini jadi dua-duanya ini saya panggil, saya coba pendekatan yang tadi itu. Kalau si Wahyu ini, Mas ini, Mas kok nggak muncul ya? Iya, kok kayaknya kalau di kita kok belakangan ini kok sering lemes gitu ya? Apa sakit? Enggak, kok sering kayak ngantuk gitu. Iya, Karena ini kok Wahyu yang kelas 10 Pakai sepeda ya biasanya? Kalau sepeda nebeng, nebeng. Ya naik sepeda. Sepeda. Karena rumahnya dekat sini ya. Di Jalan Kerinci rumahnya. Apa bedanya? Ini dari kelas 10 polos ya. Iya. Jawab aja loh, nggak Kelas apa-apa. 11 mulai Bibit berwarna. mungkin udah ada bibitnya. Berwarna. Bibitnya baru tumbuh. Nih, ini dia sadar Bapak Ibu, dia sadar. Kenapa sih? Wahyu tuh ada 2 nggak sih mesin itu? Itu yang Suci mesin A. Iya kayaknya teman terus. Pagi dulu. Wahyu yang dulu gimana? Tuh Wahyu yang dulu dengan Wahyu yang sekarang, itu dia sadar kok dia tuh sebetulnya. Semangat terus nggak ngantuk kan? Nggak ngantuk kan? Semangat. Lagi. Wahyu. Dapat nanti kita Oh, Wahyu. cerita ya. Biar tugasnya lancar. Tugasnya lancar. Rajin. Oh berarti Wahyu tahu ya? Berarti ngerasa ya? Oke. Jadi dia tuh apa sadar sebetulnya kan ya? Dia itu lagi Oh ini lagi. kayak Pijat pojok sini. lagi kas Kita bisa kerja dan ketika Jadi beliau kerjanya jauh jadi ya diri. waktu kelas 10. Eh. Ya kan? Kayak sekarang tuh lemes gitu. Emang Wahyu kalau malam kegiatannya apa? Di rumah mungkin di rumah. Oke, sama-sama Mas. Di kafe sampai jam berapa nih? Jam 10. Jam 10. Sebenarnya nggak mau banget ya. Sedang ya. Tidurnya cukup artinya. Lalu nggak kerja apa malam, apa bantu orang tua gitu. Ada kegiatan lain? Ada kalau sore pulang sekolah kadang Bantu apa? ngadep gas Mas kok tak pencet Ngangkatin ini? gas. Oh, Utimo jualan gas. di warung. Oh gitu. Tapi kan nggak terlalu melelahkan kan? Dia bisa muncul. Nah, terus jam 10 tidur bangun jam berapa? Jam lewat. Sholat subuhnya jam berapa? Sholat subuhnya jam berapa? Jam sholat subuh. Harap itu. Ini loh mas, maksudnya munculin ini supaya saya bisa kendalikan scrollnya. Tahu nggak kok sakit? Nggak ada muka di rumah. Di situ langsung. Tapi di situ. Pakai air kerja apa gimana? Jadi yang kedua. Nama kerja di mana? Mencet sini langsung bisa. Nggak bisa dari situ. Repot ya. Ini dari Tapi di sininya nggak kelihatan. Oh gitu, ya. Nah ini Bapak Ibu, lama-lama dia itu nangis gitu loh. Tuh, udah mulai nangis. Jadi rupanya dia itu minder karena naik sepeda. kalau nggak tahu terus dia
saya tuh apa ya Miss, malu naik sepeda. Mungkin pengen punya motor gitu kali ya. Tuh. Dan kalau pulang sekolah itu panas ngelihat yang lain itu pada naik motor ya. Saya kira berarti di sini kita melihat dia punya kebutuhan apa? Pertama, kebutuhan ingin disayangi, ingin diterima. Dia merasa juga sering dimarahin sama guru-guru gitu. Dia juga di rumah juga sering marah bule. Iya, sering dimarahin juga. Bapaknya di Kota Bumi. Iya, dia ikut mbahnya gitu. Punya daya juang yang tinggi. Tuh. Ya, masih mau berangkat. Seperti itu. Ini terakhir, tahapan terakhir saya tanya kira-kira apa yang saya cerita, Wahyu, kok kamu naik sepeda? Saya ini dulu cerita loh, sampai saya kuliah itu saya nggak punya sepeda. Saya bilang, kemana-mana naik angkot. Jadi saya ini kan, gitu. Otomatis mati. Oh, nyalain lagi Mas. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi terakhir baru kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki dirimu. Termasuk saya juga tanya kenapa rambutnya gondrong dan sebagainya. Itu sebelum Pak itu udah dipotong Bu itu. Pas KI ya. Oh berarti belum. Tapi kemarin saya lihat dia udah dipotong rambut. Alhamdulillah. Pas KI lagi gondrong. Iya. Sekarang kalau di kelas udah duduk depan gitu. Jadi ya memang 3 hal itu tadi ya Bapak Ibu kita stabilkan ini. Kita mengerti lah kondisi dia itu. Ya saya ngerti memang pasti kamu capek ya naik sepeda, ngelihat teman-teman naik motor war-war sana sini ya wajar ya namanya selera anak muda pengen. Mungkin bagi kita bersyukur kamu udah sekolah ya kan, punya sepeda gitu. Tapi ternyata nggak bisa seperti itu. Kita juga harus mengerti bahwa memang bagi mereka mungkin harga diri ya punya motor gitu. Tapi ya kita tetap sarankan dia untuk bersabar dan lain sebagainya. Dan Saya kuliah itu Dia ikut orang dia nggak ikut, dia kan ikut membaca biayanya cuma. Iya. Dia wajar sebenarnya kalau dia berpikir saya ya sepedanya apa sih. iya, makanya itu kan yang harus kita. sudah bahas anak-anak SD ini dari rumah kerja. Gitu. Akhirnya dia kemudian iya Miss saya memang harusnya bisa bersyukur gitu. Tapi nggak apa-apa. Seperti itu. Yang saya bisa lulus Jika kira seperti itu Bapak Ibu, cara menerapkan segitiga restitusi. Saya yakinlah sebenarnya Bapak Ibu sudah menerapkan ini, tapi mungkin prosesnya aja yang belum sistematis gitu ya. Tapi dengan pendekatan yang pas, insya Allah siswa kita akan lebih tersentuh sehingga dia punya kesadaran. Kan yang sulit itu memang membangun kesadaran gitu. Kalau kita nunjukin aturannya apa, kan gampang. Tapi membangun supaya dia memang bisa benar-benar membuka tangannya sadar untuk berubah itu yang sulit. Gitu. Iya. Kadang-kadang kan anak-anak itu kenapa sudah ilfil kita ceramahin karena belum apa-apa kita udah tunjuk-tunjuk dia itu gitu. Tapi kita tidak berusaha memahami kenapa sih dia melakukan itu. Kira-kira kebutuhan dia apa? Seperti Wahyu ini kan berarti kan dia punya kebutuhan kebebasan ya karena kan dia pulang sekolah itu ternyata harus bantuin mbahnya jualan gas, ngangkat gas gitu dan sebagainya. Dah. Satunya si Alen, Bapak Ibu. Alen itu tidak saya videokan. Ya, Alen tidak saya videokan, tetapi ketika saya panggil dia juga kurang lebih sama seperti Wahyu, memang kurang perhatian ya. Jadi dia itu memang senang diperhatiin gitu loh Pak. Jadi ngalem, manjanya minta ampun, anak sebuah PPLGA. Bukan manjanya bukan gitu. Cari perhatian gitulah pokoknya. Tapi kalau kita tegor, kita suruh, ayo Alen kita deketin Alen dicatat, ya nyatet. Tapi kalau belum didatengin, diem. Gitu. Gitu. Bahkan ketika saya panggil kenapa kamu main HP pun, ya soalnya Miss Dian nggak merhatiin aku. Jadi aku ya udah main HP aja. Coba. Tapi ternyata kebutuhan itu ada gitu.
Jadi memang ada ya, kita harus bisa ya memang nggak tugas kita membuat dia jangan sampai ketergantungan gitu. Tapi pelan-pelan lain kali ya jangan. Terus kalau Miss Dian nggak ada, kalau guru nggak memperhatikan, kamu nggak nyatet ya, enggak sih Miss, harusnya gimana gitu. Termasuk Alen juga potong rambut. Akhirnya alhamdulillah si Alen itu tak suruh potong rambut, terus malamnya dia WA jam berapa tuh, jam 10 ya, aku udah cukur Miss gitu kan, tapi aku lupa fotoin. Oh iya. RPLA laki Bu, tinggi anaknya. Dia anak ngekos juga di sini. Dia tuh orang sama keluarganya ya. Orang tuanya di Jawa. Jadi dari SMP pindah ke Metro, ikut sekolah di budenya. Iya. Nggak tahu kalau itu, saya belum komunikasi, mungkin. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak kita mulai pelan-pelan seperti itu? Jangan nunjuk-nunjuk siswa. Saya juga belajar sama. Bisa ya? Nunjuknya. Iya, jadi boleh kita panggil. Saya kira kita biasa memanggil anak. Tapi jangan dimulai dengan kamu tuh ya gitu. Saya juga istighfar Bapak. Saya dulu juga seperti itu. Tapi setelah belajar ini saya, ya Allah, kadang-kadang saya sama anak saya pun seperti itu. Ya. Dan mudahan dengan kita menerapkan pendekatan segitiga restitusi ini, kita bisa membantu anak-anak kita untuk menyelesaikan masalahnya. Karena memang yang bisa menyelesaikan sebetulnya hanya dirinya sendiri. Tugas kita hanya membantu, menuntun saja. Ya Mbak ya, punya pengalaman nggak Mbak? Banyak ya. Nah, Mbak biasanya gimana kalau manggil siswa Mbak? Kalau saya itu saya tangani sendiri dulu. Kan saya di jurusan jadi lebih banyak mereka dari kelas 10 itu sudah saya motivasi apa cari tahu tuh, saya penggalinya bahkan ke mbaknya, bukan ibunya. Karena beberapa anak yang bermasalah ini saya langsung ke ibunya itu langsung panik dan tinggi. Masuk ke 4 anak dan itu. Iya. Jadi malah ke kakaknya ya? Iya, dan ke kakaknya itu malah lebih kooperatif nih. Jadi kakaknya tuh Bu di rumah tuh gini kan udah nggak kurang-kurang dan lain sebagainya. Ya Mbak, kami di sekolah juga prosesnya seperti ini. Terus kan setelah panggilan dengan orang tua, kami observasi ini, observasi selama saya nggak bisa menentukan 1 minggu itu selesai. Tapi saya butuh waktu observasi itu 1 bulan. Karena 1 minggu itu hanya cukup untuk mereka mengingat kesalahan dan masih manut, istilahnya, karena masalah itu masih hangat gitu. Tapi kalau udah 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, mereka pasti akan lupa dengan janji mereka sendiri. Jadi kelemahannya di situ. Tapi saya tetap apresiasi di minggu pertama dan kedua, saya tetap apresiasi menginformasikan ke orang tua yang datang. Karena yang datang walinya ya saya WA walinya. Mbak, Bu, anaknya hari ini alhamdulillah sudah masuk kelas, sudah mengikuti kelas seperti biasa, sudah mau mengerjakan tugas dan lain sebagainya, sudah mau potong rambut. Nah itu tetap saya apresiasi meskipun nanti di bulan yang lain Mengulang. Iya. Ya memang. Jadi memang problemnya seperti itu. Iya. Jangankan anak-anak ya Bapak Ibu, kita aja kadang-kadang berubah itu sulit ya. Gitu. Makanya ya kita sama-sama menyadari. Jadi saya kira pendekatan segitiga restitusi ini tidak hanya berlaku dari guru ke siswa, bahkan kita ke anak-anak di rumah, ke pasangan, ya, ke teman-teman, bahkan ke atasan juga sebetulnya nggak apa-apa kalau memang kita ingin mengingatkan hal yang tidak baik itu. Memang betul Mbak harus berjenjang ya, dan kita harus bisa menyentuh orang-orang terdekat untuk membantu kita. Kita kalau sendiri pasti tidak bisa menyelesaikan masalah anak kita. Kita perlu orang tua, kita perlu ketua jurusan, kita perlu guru-guru produktif, guru BK, wali kelas dan sebagainya. Tapi poinnya adalah bahwa kita harus bisa menciptakan pembelajaran yang lebih humanis, yang lebih memanusiakan manusia. Bahwa sebetulnya anak-anak itu bagaimanapun uniknya mereka ya, uniknya pecicilannya, tapi tetap ada nilai baik, nilai positif dalam diri mereka itu yang pasti mereka itu punya tujuan yang baik kok dalam hidupnya gitu. Itu tugas kita bersama. Saya pun sama Bapak Ibu belajar sabar itu ya memang berat gitu. Berat, tapi ya harus pelan-pelan kita coba. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan. Jadi beberapa hal yang sudah saya pelajari, saya kira mungkin tidak baru ya, tapi barangkali bisa merecharge, mengecas lah semangat kita untuk bisa mendekati anak-anak dengan hati gitu, dengan hati, agar mereka itu merasa memang hadir di sekolah ini nih benar-benar, oh ada orang tua saya nih, guru-guru saya gitu, guru-guru saya.
sehingga mereka nyaman. Oh, ada bapak saya, ada Pak Naim, Pak Fajar, Pak Bayu gitu. Jadi kalau mereka sudah ngerasa kita seperti orang tuanya, insya Allah nggak perlu kita perintahkan, kita tepuk aja pundaknya udah bisa nurut. Mungkin itu Bapak Ibu sedikit yang bisa saya bagikan pada hari ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Bayu selaku moderator. Terima kasih Miss Dian. Demikian Bapak Ibu hasil diseminasi calon guru penggerak dari Miss Dian. Mari bersama kita bergerak membuat perubahan dimulai dari yang terkecil sekarang dan dari diri sendiri. Ini kata-kata dari Miss Dian, semoga kita semua bisa menerapkan ini. Apa yang kita bahas bersama-sama yang disampaikan oleh Miss Dian, pengalaman beliau, kita bisa sama-sama menyesuaikan kembali ke pembelajaran kita mulai hari ini. Demikian, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Jika kita diundang lagi, kita akan semangat mengikutinya. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan dari saya, mudah-mudahan Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apa yang baik monggo diambil, apa yang baik ya silahkan kita cari yang terbaik untuk anak-anak kita. Terima kasih sekali atas waktu dan kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bayu.